Pemirsa, 2 dari total 6 orang tersangka tragedi Kanjuruhan diperiksa di Polda Jawa Timur. Selain 2 tersangka, 5 anggota Polres Malang juga diperiksa. Lima tersangka Kanjuruhan hari ini dijadwalkan diperiksa oleh penyidik Mabes Polri dan Polda Jatim di Ditreskrim Polda Jatim. Namun hanya 2 tersangka yang akhirnya diperiksa, yaitu Abdul Haris Panpel Pertandingan dan Suko Sitrisno Security Officer. Sementara 3 tersangka lainnya yang merupakan polisi, WS, BSNH batal diperiksa karena belum didampingi pengacara. Sedangkan 1 tersangka lain, yaitu Dirut LIB dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari Rabu. Ya, kita mengikuti proses hukum. Pada prinsipnya kita taat hukum lah, akan kita ikuti proses yang nanti oleh penyidik. Yang lain-lain nanti silakan ke pengacara saya, Pak Orus sama Pak Sunarto. 3 orang anggota itu Kompol WS, AKPH dan AKPBS tadi juga sudah datang. Namun demikian yang bersangkutan mohon waktu untuk diundur karena apa? Karena yang bersangkutan datang tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga yang bersangkutan mohon waktu akan menunjuk atau akan didampingi oleh penasihat hukum yang nantinya akan mendampingi dalam proses pemeriksaan. Selain para tersangka, 5 pejabat utama di Polres Malang juga diperiksa di Polda Jatim. Sejauh ini pemeriksaan masih dilakukan. Personel Polres Malang masih ada yang di Polda Jawa Timur, di Surabaya, untuk memenuhi pemeriksaan baik dari penyidik, Bareskrim maupun Ditreskrim dan juga dari Divpropam maupun Bitpropam. Dalam tragedi ini, tim investigasi Polri memeriksa 31 personil polisi dan 20 diantaranya dinyatakan terduga melanggar etik. Polri juga mengusut pelaku pengerusakan yang terjadi di luar Stadion Kanjuruhan. 2 tersangka kasus tragedi Kanjuruhan diperiksa hari ini. Sementara masih ada 4 tersangka yang belum diperiksa. 1 di Rut LIB dan 3 tersangka yang merupakan polisi. Untuk mengetahui kapan 4 tersangka lainnya akan menjalani pemeriksaan, kita bergabung bersama dengan Hari Tambayong di Polda Jawa Timur. Hari. Ya, selamat malam, Abraham. Ya, selamat malam. Apakah besok masih tetap on schedule pemeriksaan terhadap Direktur PT LIB? Ya, betul. Untuk Direktur PT LIB, yaitu Ahadian Lukito, yang Ahmad Ahadian Lukito ini akan diperiksa besok sekitar pukul 10 pagi. Sementara hari ini hampir 10 jam lebih, tepatnya hingga malam ini 21.30 untuk pemeriksaan kedua tersangka, yaitu panitia pelaksana dan juga security officer dari Arema FC ini masih diperiksa, Abraham. Oke, artinya sampai hari ini masih ada, malam ini masih ada tersangka yang jalani pemeriksaan? Ya, betul. Ada dua orang yang hingga dari pagi hingga malam ini masih belum keluar dari ruang pemeriksaan di Ditreskrim Polda Jawa Timur. Keduanya adalah Abdul Haris, panitia pelaksana Arema, dan juga Suko Sitrisno, security officer, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan, Abraham. 3 personil kepolisian dikabarkan tidak menjalani pemeriksaan, minta diundur pemeriksaan karena tidak memiliki tim hukum, kuasa hukum, betul ya? Betul. Informasi yang kami terima, tadi kami juga menjelaskan bahwa 3 anggota polisi, yaitu Kompol WS, kemudian AKPH dan AKPBS, hari ini belum bisa diperiksa. Meskipun tadi sempat hadir di ruang penyidikan di Reskrim Polda Jawa Timur, namun karena pengakuannya tidak didampingi oleh penasihat hukum sehingga ditunda. Begitu, Kang. Oke, ini terakhir, Hari. Ya. Kita ingin tahu bagaimana aktivitas di Polda Jawa Timur setelah Kapolda Irjen Niko Afinta diganti. Untuk aktivitas sendiri masih berjalan normal, dan hanya saja ada yang beda di ruang Reskrim Polda Jawa Timur karena mulai tadi pagi hingga malam ini masih dilakukan pemeriksaan, dan beberapa media juga masih ada di sini sehingga masih menunggu. Sudah 10 jam lebih kedua tersangka ini masih diperiksa, sehingga kemudian apakah ditahan atau tidak kita juga masih menunggu, karena info yang kami terima bahwa keduanya ini akan menjalani penahanan, tapi kita juga masih belum dapat informasi dari pihak kepolisian, Abraham.
Bram. Terima kasih Hari Tambayong, laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta hari ini memeriksa PSSI terkait tragedi Kanjuruhan. PSSI dimintai keterangan terkait apa saja yang dilakukan PSSI sebelum dan sesudah terjadinya tragedi tersebut. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan beserta jajarannya tiba di kantor Kemenko Polhukam sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Turut hadir dari PSSI Sekretariat Jenderal Wakil Ketua Umum, Komite Banding, dan Komite Etik. Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Tim Gabungan. TGIPF akan meminta keterangan terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan setidaknya 132 jiwa. PSSI bertanggung jawab atas pengawasan seluruh klub sepak bola yang berlaga di tanah air. Ada semua, mulai legalitas, awal sampai akhir, sampai laporannya Matchcom, semuanya dalam pertandingan diserahkan kepada tim semuanya. Untuk dievaluasi apa yang kurang, apa yang harus dibenahi. Kita yakin tidak ada yang sempurna, PSSI tidak sempurna, pasti perlu masukan-masukan, perlu usulan-usulan dari semua lapisan masyarakat. Ini untuk tokoh-tokohnya sudah kumpul semua, jadi kita harapkan masukannya ke depan akan jadi lebih baik bagi persepak bolaan nasional. PSSI juga akan dimintai klarifikasi terkait temuan-temuan TGIPF selama ini. Sementara itu, pemirsa, TGIPF juga meminta keterangan PT LIB dan televisi pemilik hak siar pertandingan terkait tragedi Kanjuruhan. Usai dimintai keterangan oleh TGIPF, Direktur Utama PT LIB menyatakan akan bertanggung jawab dan siap menjalani proses hukum yang berlaku dalam tragedi Kanjuruhan. Sementara itu, pihak televisi pemilik hak siar menegaskan PT LIB lah yang memiliki wewenang untuk menentukan jadwal tayang pertandingan. Pernyataan saya bahwa ini sudah menjadi tragedi nasional. Tentu kami sangat berduka dengan situasi ini. Dan saya harus mempertanggungjawabkan apa yang harus saya pertanggungjawabkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang harus saya pertanggungjawabkan. Proses masih berjalan dan mudah-mudahan bisa segera selesai dan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua, seluruh stakeholder. Tadi kami, saya dan tim menjelaskan bahwa jadwal tayang itu sudah disusun dari awal oleh LIB, dikoordinasikan dengan Indosiar. Kemudian dalam perjalanannya pasti terjadi dinamika dan endingnya memang LIB yang menentukan jadwal tayang. Kemudian Indosiar harus mengikuti jadwal tayang tersebut. Jadi demikian proses sehari-harinya seperti itu. Jadi makanya pada saat tanggal 2 Oktober kan ada jadwal juga Persib melawan Persija, tidak mendapatkan izin di jam 20, tanding di jam 15.30 dan kami mengikuti. Dan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap PSSI dan PT LIB terkait tragedi Kanjuruhan hari ini. Mahfud MD, Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, menyatakan setelah seminggu maraton bekerja, tim menemukan kandungan gas kadaluarsa dan sedang memeriksanya di laboratorium. Tim sekarang sedang mengkonfirmasi beberapa hal yang dinilai sebagai kelemahan atau kesalahan di dalam penerapan standar peraturan yang semestinya dilaksanakan dalam pelaksanaan pertandingan. Bukti-bukti penting yang didapatkan dari lapangan saat ini sedang dikaji dan sebagian juga sedang diperiksakan di laboratorium. Misalnya menyangkut kandungan gas air mata. Apakah daluarsa itu berbahaya atau sejauh mana tingkat kebahayaannya, lebih berbahaya atau lebih tidak berbahaya daripada yang tidak daluarsa. Tim juga menemukan bahwa gas-gas yang disemprotkan itu sebagian dari yang ditemukan itu adalah yang sudah daluarsa. Ada yang masih akan diperiksa lagi apakah daluarsa apa tidak. Besok mulai hari Rabu tim akan segera melakukan analisis sekaligus menyusun kesimpulan dan rekomendasi
Sehingga diharapkan laporannya bisa saya serahkan kepada Bapak Presiden pada hari Jumat pekan ini. Jadi kalau dulu kami minta 1 bulan, Presiden menyatakan kalau bisa 2 minggu, kami insya Allah lebih cepat lagi 10 hari saja. Artinya hari Jumat ini sudah bisa diserahkan. Bila ada sesuatu yang perlu dikoreksi terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh FIFA di dalam pelaksanaan di lapangan dengan kami, maka konsolidasinya di tingkat kami akan. Imbas tragedi Kanjuruhan yang merenggut 132 nyawa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Irjen Niko Afinta dimutasi menjadi staf ahli sosial budaya Kapolri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot Irjen Niko Afinta dari jabatan Kapolda Jawa Timur. Irjen Niko Afinta digantikan dengan Irjen Teddy Minahasa. Niko Afinta dimutasi menjadi staf ahli sosial budaya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal itu termuat dalam surat telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2022. Irjen Niko Afinta menjadi sorotan publik terkait tragedi Kanjuruhan. Sejumlah elemen masyarakat bahkan meminta Niko Afinta mundur dari jabatannya. Sementara itu, posisi Kapolda Jawa Timur diisi oleh Irjen Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa Putra adalah jebolan Akademi Kepolisian tahun 1993. Lahir di Minahasa 23 November 1970. Irjen Teddy diangkat sebagai Kapolda Sumatera Barat 25 Agustus 2021. Di samping itu, Irjen Teddy juga merupakan Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI periode 2021-2026. Beberapa jabatan penting pernah dipegangnya, diantaranya staf ahli Kapolri, Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Karopaminal Divpropam Polri, dan juga ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala. Eksekusi lahan perumahan diwarnai tangis histeris warga. Informasinya saat lagi untuk Anda.